selamat pagi Indonesia. Dan sekarang kita akan mengajak pemirsa untuk jalan-jalan tetapi melalui layar kaca aja nih. Jadi sedia berdiri di rumah. Tepatnya kita akan mengajak pemirsa semua untuk jalan-jalan ke Desa Cibodas di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat yang merupakan desa wisata yang menjadi desa hijau atau nol kasus infeksi COVID-19. Desa ini dihuni oleh 3.600 kepala keluarga atau sekitar 12.000 jiwa ini menerapkan PPKM skala mikro dengan protokol kesehatan yang ketat. Para penghuninya melakukan sosialisasi yang masif baik ke warga maupun ke wisatawan yang hendak berwisata. Desa wisata ini mendirikan seluruh posko di tiap RW. Seperti apa? Langsung saja kita lihat. Inilah Desa Wisata Cibodas. Desa yang dihuni oleh sekitar 12.000 jiwa ini menjadi desa hijau atau nol kasus COVID-19. Tingkat kepatuhan warga dalam menerapkan standar protokol kesehatan sangat tinggi. Bahkan, wisatawan yang hendak berwisata di sejumlah objek wisata pun tidak luput dari pemeriksaan surat rapid antigen atau dilakukan rapid antigen secara gratis. Karena keberhasilannya menanggulangi penyebaran COVID-19, desa ini mendapatkan status zona hijau. Sebanyak 17 posko COVID-19 yang tersebar di 10 RW didirikan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Selain itu, desa wisata Cibodas ini terintegrasi secara terpadu dalam satu tempat. Memiliki puskesmas, posko COVID-19, ruang isolasi mandiri, dan ruang pondok melahirkan hingga ruang pelayanan warga di kantor desa. Apabila ada pengunjung, apabila tidak menunjukkan hasil rapid test atau hasil bebas dari COVID, diharapkan pulang kembali ke tempat asal gitu Pak. Sesuai dengan instruksi Mendagri nomor 3 tahun 2021 bahwa PPKM mikro itu diterapkan Pak. Bahkan kami sekarang akan musyawarah ketua RW untuk menjadi ketua gugus tugas di RW-nya, bahkan harus mendirikan posko Pak. Dan sekarang kan untuk kades itu kesempatan sebetulnya Pak, diberi keleluasaan oleh Menteri Desa bahwa dari dana desa itu wajib dikeluarkan 8% untuk penanganan COVID-19 Pak. Ada online, ada semuanya, dan ruangan isolasi mandiri yang ada gejala dan yang ini sudah lengkap semua. Dan daerah ini hijau, tidak ada satupun yang terpapar virus corona. Mudah-mudahan daerah-daerah yang lainnya dengan diterapkannya PPKM skala mikro ini akan menjadi zona hijau semua. Posko setiap RW ya, hari ini. Dan ini kalau diikuti oleh seluruh desa yang ada di Kabupaten Bandung Barat, mudah-mudahan kita yang paling duluan memasuki zona hijau. Mudah-mudahan seperti itu. Amin. Ini tinggal kebersamaan kita barangkali, kekompakan kita ya di tingkat desa, termasuk alhamdulillah kalau di tingkat kabupaten dari oleh saya cukup kompak. Bupati Bandung Barat, AA Umara Sutisna berharap kekompakan semua unsur di desa Cibodas ini bisa menularkan energi positif kepada 164 desa lainnya di Kabupaten Bandung Barat, supaya desa-desa di sekitar dapat mengikuti jejaknya sehingga menjadi desa nol kasus COVID-19. Jumlah kasus penyebaran COVID-19 di Kabupaten Bandung Barat memiliki tren menurun. Kini, Bandung Barat masuk ke dalam zona orange di wilayah Jawa Barat. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Edwan Hadnansyah, Metro TV. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Keterbatasan fisik tidak menghalangi Aziz dan Dennis untuk terus berkarya, terlahir dalam kondisi yang berbeda, lantas tidak membuat mereka berputus asa. Dengan ide kreatif membuat kacamata dari kayu sisa, keduanya terus melanjutkan asanya. Di sebuah kios sederhana ini, Aziz dan Dennis kerap menghabiskan waktu sehari-hari mereka untuk membuat frame-frame kacamata yang berbahan dari kayu sisa, mulai dari kayu jati hingga kayu-kayu sisa lainnya. Bertempat di Jalan Ratan Cilik, Genuk, Semarang, kios bersama yang juga sekaligus sebagai rumah difabel
untuk para penyandang disabilitas, khususnya tunadaksa, untuk dapat berkarya. Hingga kini ada 4 penyandang disabilitas daksa yang tergabung dalam usaha bersama pembuatan kerajinan berbahan dasar kayu ini. Kesuksesan Aziz dan teman-temannya tidak begitu saja muncul. Meski sempat mengalami putus asa, namun perjuangan bangkit dari keputusasaan karena keterbatasan menjadi semangat dan berbuah keberhasilan. Meski diterjang kesulitan ekonomi di tengah pandemi, mereka terus bekerja dan berkarya dan pantang mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Dan pemirsa, untuk membahas yang lebih lanjut, mari kita tanyakan langsung kepada perajin kacamata kayu, Aziz Abdullah Bajasa. Langsung saja kita akan sapa pagi hari ini. Selamat pagi, Mas Aziz, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Sarah. Alhamdulillah baik, Mas Aziz. Mas Aziz, tadi kita sudah lihat bagaimana kreasi Mas Aziz membuat frame kacamata ini luar biasa. Sebenarnya ini sejak kapan sih Mas Aziz dan belajar dari mana membuat frame-frame kacamata kayu? Saya belajar dari teman Jogja, Mbak. Dari kapan, teman Mas dari Aziz? Jogja. Ya, dari Jogja, Mbak. Dari Jogja. Tahun berapa Mas Aziz pertama kali bikin kacamatanya? Kalau bikin kacamatanya sih saya baru 6 bulan ini, Mbak. Baru 6 bulan. Cuma saya belajarnya, iya, 6 bulan, Mbak. Oke, nah Mas Aziz ini belajar bikin frame kacamata susah nggak sih? Kan ini baru belajar nih Mas Aziz, terus sekarang udah jualan. Ya. Ya. Ya, ada sedikit kendala sih. Tapi saya tetap jalan aja. Kayak air mengalir aja, Mbak. Ya, hasilnya seperti itu. Nanti semangat ya. Nah, tapi kendalanya apa aja sih Mas? Kendalanya mungkin di market ya, Mbak. Mungkin market kita memang belum baik ke ini. Semoga aja nanti ada tayangan dari bantuan dari Metro TV ini, mungkin dari instansi atau dari BUMN terutama bisa jadi Ngebantu mitra pasarin sama ya, Mas? saya gitu. Nah, Mas Aziz bisa ceritain sedikit nggak waktu belajar pertama kali itu gimana sih caranya? Kan dari temennya di Jogja, waktu itu temennya lagi ke Semarang kah? Atau Mas Aziz ke Jogja langsung kah? Atau gimana tuh belajarnya? Saya ke Jogja langsung, Mbak. Saya kebetulan kan suka motor touring gitu, Mbak, istilahnya. Ini kan teman motor tua punya. Saya kan punya motor jalannya tapi Vespa Lamberta tahun 59. Jadi saya ke sana waktu itu. Gitu. Terus langsung waktu itu emang niat Kalau belajar saya atau sih sebetulnya waktu bikin kacamata ini emang nggak sengaja Mas? Iya, udah niat belajar. Niat belajar. Kenapa kacamata Mas? Kenapa nggak bikin apa gitu? Kenapa kacamata kayu yang dipilih? Soalnya saya udah berprofesi di bidang optik, Mbak, kacamata. Oke. Mulai dari Sekarang? mengukur mata, pemeriksaan mata. Selama ini kan saya frame-nya kan dari kita tinggal belanja aja di seperti di Jakarta atau di Semarang gitu. Jadi reseller saya hanya beli lensa ukurannya sesuai dengan ukuran, kita periksa sama customer. Seperti optik yang lain aja, Mbak, seperti yang kalau Mbak pernah masuk di optik. Oke. Tapi sekarang Mas Aziz mencoba berkreativitas dengan cara bikin frame sendiri dari kayu. Terus kenapa kayu nih Mas Aziz? Kan misalkan bisa aja bikin frame dari bahan-bahan lain. Itu
itu masukan dari teman-teman saya yang mentorin saya itu. Selama ini kan teman-teman difabel belum jarang istilahnya punya kreasi seperti ini gitu. Jadi masukan itu mungkin saya memang segmen pasar saya memang kepengen yang beda gitu Mbak. Gitu. Dan siapa tahu saya ada peluang juga pasar gitu. Nah kalau kayu-kayu kan ini kayu-kayu sisa, jadi daur ulang nih Mas Aziz. Dapatnya dari mana bahan-bahannya? Ya kebetulan di Gendung ini banyak Mbak. Jadi perusahaan-perusahaan besar di sini kan pemotongan limbah kayu banyak. Jadi saya kebetulan langganan kacamata saya itu juga pengusaha pabrik itu juga. Jadi saya suruh ngambil limbahnya aja, nggak apa-apa dipakai gitu. Cuma saya ini yang ngambilin kan saya ngambilin nggak bisa, gitu. Suruh ngambilin aja gitu. Saya pilihin yang ambil bagus-bagus. sampahnya yang malah jadi barang yang bisa dijual ya Mas Aziz. Nah kalau bikinnya sendiri kan Mas Aziz sama teman-teman difabel kayaknya. Itu gimana tuh Mas Aziz ceritanya awalnya? Apakah langsung rame-rame bikin nih teman-teman difabel atau seperti apa prosesnya? Enggak. Kebetulan saya kan juga punya komunitas namanya KDM Mbak, komunitas difabel mandiri. Jadi sebagian teman-teman di anggota saya kan udah ada punya usaha nih. Lah yang teman-teman yang belum punya usaha atau yang masih menganggur ini yang saya rekrut. Oke. Nah untuk ngajarin mereka susah nggak Mas Aziz? Ngajarin buat kan tadi Mas Aziz belajar temen di Jogja, Ya, terus Mas Aziz harus ngajarin lagi. Iya harus sabar. Harus sabar. Gimana tuh Mas Aziz Saya ngadepinnya sharekan lagi tuh? sama teman. Iya. Ya ngadepinnya biasa aja sih Mbak, soalnya kita kan juga sama-sama senasib ya, jadi kita ngerti lah perasaan mereka kan teman-teman ini. Tapi semangatnya sama sih. Semangatnya sama ya. Akhirnya kan bisa berkreasi membuat produk. Nah sekarang Mas Aziz, silakan monggo. Kalau misalkan ada pemirsa yang ngeliat, waduh pengen nih beli kacamata yang dibikin Mas Aziz sama teman-teman lainnya. Caranya beli gimana sih dan harganya berapa Mas Aziz? Kalau yang dari tanduk kambing itu kan ada tanduk kambing dan kayu Mbak. Kalau yang kayu itu harga sudah sama lensa itu 1,5. Oke. Pemasarannya belinya kemana Mas Aziz? Bisa udah online kah atau? Online sudah Mbak, cuma saya ini rencana mau bikin yang menengah ke bawah. Kan sebagian di sini itu banyak pabrik-pabrik Mbak, jadi kita bidik pasarnya nanti karyawan-karyawan pabrik. Jadi yang sunglass gitu aja, yang kacamata yang buat gaya. Rencana itu mungkin harga sampai antara 250 sampai 300. Oke, nah itu dia harga-harganya, mungkin pemirsa semua yang tertarik. Jangkauannya pasarnya nanti di situ. Oke, nanti yang tertarik bisa langsung hubungin Mas Aziz ya, cari online udah ada. Nah, sukses terus buat Mas Aziz sama teman-teman, semangat terus, jangan sampai putus asa ya Mas. Salam buat teman-teman difabel lainnya di Semarang, Jawa Tengah. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kami akan kembali lagi dengan berbagai informasi lainnya untuk Anda. Didukung oleh Me Timeku so refreshing. 5-minute me time with Top White Coffee. Ya, pemirsa, kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia. Sekarang tadi kita sudah mengajak pemirsa semua untuk jalan-jalan ke Desa Cibodas. Sekarang kita mengajak Anda semua ke Borobudur. Karena masuk dalam kategori destinasi wisata super prioritas, pemerintah mendukung situs peninggalan sejarah Candi Borobudur sebagai pusat tempat upacara keagamaan. Bertajuk Bank Jateng Wonderfood UKM yang merupakan tahun kedua pelaksanaan UKM Virtual Expo di Jawa Tengah. Di masa pandemi, Bank Jateng menegaskan komitmen dan totalitas untuk memberikan dukungan dan suntikan bagi UKM-UKM untuk go internasional. UKM Virtual Expo bertujuan untuk mempromosikan ragam produk makanan dan minuman, baik untuk pasar domestik maupun pasar internasional. Acara pembukaan yang berlangsung secara virtual ini dihadiri oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki melalui sambungan video conference, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kepala Bank Indonesia Jawa Tengah Pribadi Santoso, Ketua OJK Regional Jawa Tengah Aman Santosa, Kepala Kakanwil Bea Cukai Jateng Patmoyo Triwikanto, dan juga Direktur Utama Bank Jateng Supriyanto.
Direktur Utama Bank Jateng Supriyanto mengatakan, sebagai bank pembangunan daerah, Bank Jateng telah menjalankan fungsi dengan memberikan fasilitas kredit kepada para pelaku usaha, termasuk UMKM melalui beberapa program. Di antaranya program pembiayaan yang disediakan untuk nasabah mikro adalah kredit usaha rakyat (KUR) yang memiliki plafon pinjaman hingga 500 juta rupiah. Selain itu, ada juga program kredit pemulihan ekonomi nasional (PEN). Dan salah satu inovasi Bank Jateng untuk memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dengan menyediakan aplikasi BMart untuk mewadahi pelaku usaha yang ingin mempromosikan produk usahanya secara online. Tak hanya itu, Bank Jateng juga mengupgrade pelaku UKM dengan memberikan pendampingan dan pelatihan, serta yang paling penting adalah dukungan modal. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengapresiasi penyelenggaraan UKM Virtual Expo tahun kedua di masa pandemi ini, yang telah menunjukkan kontribusinya dengan membuka peluang pemasaran produk-produk di Jawa Tengah hingga banyak yang telah go internasional karena program ini. Pada tahun lalu, penyelenggaraan UKM Virtual Expo mencatatkan omset hingga 4,4 miliar rupiah. Banyak ragam produk olahan di Jawa Tengah hasil binaan Bank Jateng yang telah merambah ke pasar yang lebih luas di mancanegara, seperti Irak, Australia, Qatar, Makau, Singapura, Belanda, India, Turki, dan Jepang. UKM Virtual Expo hanya salah satu kegiatan Bank Jateng di awal tahun. Sebenarnya kita mempunyai kegiatan yang sifatnya tahunan, jadi jelas Bank Jateng membiayai khususnya UMKM di Jawa Tengah, itu pertama. Tapi yang lebih dari itu, persoalan UMKM khususnya itu bukan hanya permodalan, termasuk bagaimana dari si produk, mengenalkan produk, juga kualitasnya, kemudian mengemasnya, kemudian sampai ke pasar. UMKM dari nol sampai UMKM yang besar kita bisa memfasilitasi, khususnya bagi UMKM Jawa Tengah. Ya, semua ini misalnya masuk BMart itu juga kita gratiskan. Jadi soal biaya, soal suku bunga, jangan khawatir, Bank Jateng akan membantu. Tinggal ini waktunya saja, kalau ini bisa dilakukan rutin terus, maka pelaku UMKM akan berharap ini fasilitas dari pemerintah yang diberikan. Maka mulai kita dorong untuk, nggak bisa lagi kalau kamu kualitasnya cuma dendean gitu. Harus ada kualitas yang meningkat, yang bagus, yang customer melihatnya, oh ini memang berkualitas. Nah tugas kita mendampingi agar mereka berkualitas. Jadi dibandingkan yang lalu ya sekarang tinggal kita mengulang, kualitasnya lebih bagus, marketnya lebih banyak lagi, dan mereka siap bermigrasi ke pasar digital. Salah satu pelaku usaha kecil menengah asal Wonosobo, Arif mengaku sangat terbantu dan bersyukur bisa berpartisipasi dalam UKM Virtual Expo 2021. Dia yang mengalami jatuh bangun usaha kuliner produk khas Diengnya, Manisan Carica, yang menunjukkan kebangkitan usahanya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, Metro TV. Pemirsa, tayangan yang baru saja Anda saksikan itu terkait dengan Bank Jateng yang memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan pameran UKM Virtual Expo 2021. Hasil kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah, Bank Jateng pun siap mengupgrade UKM menjadi lebih modern melalui kredit usaha rakyat dan pinjaman pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Dan pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu, tetapi tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kami akan kembali lagi dan berbagi informasi lainnya untuk Anda setelah headline news pukul 10 waktu Indonesia Barat.